Ini kita akan melanjutkan kuliah kita dari apa namanya dari minggu lalu, dan hari ini kita akan membahas satu tren di dalam teori antropologi, yaitu tren postmodernisme. Jadi satu hal yang menarik adalah bahwa rupa-rupanya filsafat postmodern itu kalau saya katakan dia menghinggapi atau menjadi wabah bagi banyak ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini. Mengapa dia begitu mewabah? Karena yang pertama, ada berbagai macam krisis yang dialami oleh umat manusia, dan itu tidak dapat dipecahkan dengan pendekatan-pendekatan modernis. Krisis kemanusiaan, kita menyaksikan ada banyak sekali kasus pengungsi, ada kasus orang yang diusir dari tempat tinggalnya, peperangan, konflik bersenjata. Itu krisis kemanusiaan. Ada juga kasus kelaparan, krisis kemanusiaan lagi. Dan ada krisis lingkungan. Kita menyaksikan sekarang ini di era modern ini justru terjadi proses yang kita kenal dengan pemanasan global. Jadi secara gradual ternyata permukaan bumi ini mengalami peningkatan suhu, dan yang paling dirasakan secara signifikan kenaikan itu terjadi pada permukaan air laut. Jadi permukaan air laut mengalami kenaikan suhu, dan peningkatan suhu pada permukaan air laut itu kemudian menyebabkan potensi bencana besar, ya, yaitu mencairnya es yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Dan ini bisa menjadi ancaman besar bagi negara-negara atau bangsa-bangsa yang hidup di pulau-pulau kecil, dan juga menjadi ancaman besar terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Ya, kita mungkin hari ini sudah dapat merasakan, ya, di samping karena adanya faktor menurunnya permukaan tanah di pantai-pantai utara Jawa, ya, di Jakarta, di Pekalongan, di Semarang, ya, sampai di Surabaya, itu terjadi penurunan permukaan tanah di situ. Di saat yang sama terjadi penurunan itu diikuti dengan proses pemanasan global yang kemudian menyebabkan naiknya permukaan air laut, sehingga kita merasakan hari ini wilayah Semarang itu terus-menerus dilanda banjir. Jakarta juga tidak pernah absen banjir, jadi banjir seperti paket tahunan itu kira-kira. Surabaya juga demikian, terutama beberapa kawasan di pesisir. Nah, saudara sekalian, ada krisis kemanusiaan, ada krisis lingkungan, ada juga krisis yang itu terkait dengan ekonomi. Ternyata modernisme itu yang pendekatannya dipergunakan sebagai sebagai penopang kebijakan di banyak negara, tidak memberikan keuntungan secara merata atau tidak memberikan manfaat yang itu merata bagi seluruh umat manusia. Ya, modernisme ternyata menyebabkan kesenjangan. Modernisme menumbuhkan sentimen-sentimen primordial. Dulu di saat sebelum terjadi penjajahan, orang tidak suka kepada orang lain, ya, karena mereka berbeda kelompok, berbeda agama, berbeda suku. Penjajahan itu kemudian seolah-olah menghapuskan kebencian semacam itu, karena kolonialisme kemudian menjadi momen ketika mereka yang berbeda tadi mereka dipersatukan oleh kesadaran yang sama, yaitu kesadaran untuk memerdekakan diri dari penjajahan bangsa asing. Lalu kemudian mereka seperti mengabaikan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki, lalu bersatu melawan kolonialisme. Nah, setelah kolonialisme berakhir, ya, banyak negara merdeka, dan sejumlah negara merdeka yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua itu sebagian cukup sukses. Kita melihat ada Korea, ada Malaysia, ya, ada
ada juga negara dan ya termasuk Indonesia juga termasuk sukses ya. Namun ada negara-negara yang mengalami apa kemerosotan, mereka justru kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan kondisi sebelum mereka merdeka. Kita lihat ada negara Zimbabwe ya, kita melihat ada negara seperti Republik Demokratik Kongo ya, Liberia ya, negara-negara Afrika lain, dan juga negara-negara di Amerika Latin. Mereka juga mengalami situasi yang kurang lebih sama, yaitu bahwa ternyata janji-janji modernisme itu tidak membuat masyarakat itu menjadi semakin makmur, menjadi semakin tercerahkan, semakin pandai. Tapi justru yang terjadi adalah banyak di antara kelompok di dalam masyarakat pada negara itu justru mengalami kemunduran. Bukan tambah pintar, orang malah tambah bodoh. Bukannya orang menggunakan rasionalitas, tapi orang sekarang semakin cenderung ingin berpegang teguh kepada sesuatu yang itu sifatnya ilahiyah. Jadi orang semuanya disandarkan pada Tuhan ya. Orang kemudian mulai tidak percaya diri dengan pikiran yang dia miliki ya. Ini jadi hal yang terjadi di dalam era modernisme. Padahal saudara sekalian, modernisme itu menjanjikan pencerahan dari sisi intelektual, menjanjikan rasionalisasi atau rasionalisme, jadi digunakannya nalar untuk mengatasi, untuk memecahkan berbagai masalah, dan juga menjanjikan perbaikan kondisi umat manusia yang semula terbelakang dia menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, yang semula berteknologi sederhana dia menjadi berteknologi canggih, yang semula secara ekonomi rata-rata bawah mereka akan meningkat menjadi rata-rata menengah atau rata-rata atas. Ini yang terjadi. Jadi itulah kenapa kemudian postmodernisme itu dia mulai dilirik oleh banyak ilmuwan, terutama ilmuwan sosial ya. Saudara kalau mengikuti kuliah saya yang satu itu ada kuliah sejarah teori postmodernisme dan kontemporer, itu di situ saya menyajikan beberapa poin yang menguraikan tentang betapa krisis global ini terjadi, dan kemudian dampaknya adalah kekecewaan dari sebagian masyarakat kita, dan mereka menghendaki adanya perubahan. Nah, postmodernisme itu kemudian dianggap sebagai salah satu alternatif untuk menjelaskan mengapa persoalan-persoalan ini terus muncul. Mengapa hal ini terjadi? Nah, kemudian postmodernisme menjadi semacam gelombang yang terus membesar. Dia seperti bola salju yang kemudian semakin menggulung dan membesar, dan akhirnya kemudian mulailah ya, pertanyaan-pertanyaan itu muncul, tidak sekedar diarahkan kepada krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan tadi, namun juga pertanyaan diarahkan kepada persoalan yang menyangkut, misalnya menyangkut soal keilmuan. Jangan-jangan ilmu yang dikembangkan oleh masa pencerahan itu bukan ilmu yang memerdekakan manusia. Itu kemudian muncul gugatan semacam itu. Nah, kita akan membicarakan hal ini pada hari ini, mungkin ya, dalam waktu kira-kira 2 jam ya, mudah-mudahan tentang bagaimana pengaruh postmodernisme di dalam ilmu antropologi. Baik, saudara sekalian, kita mulai obrolan kita pada pagi ini. Baik, ada satu konsep yang menurut saya perlu saya utarakan di awal, yaitu konsep yang disebut dengan refleksivitas. Jadi kalau kita memahami konsep ini secara sederhana, sebetulnya setiap kita itu melakukan refleksi. Refleksi itu dilakukan dengan berbagai cara. Pertama adalah refleksi itu dengan cara misalnya membandingkan apa yang dulu pernah terjadi. Kalau hari ini misalnya kita merasa kok hari ini aku merasa sedih ya, gitu. Saya merasa sedih. Lalu kemudian kita membandingkan. Kita bisa merasa sedih karena kita membandingkan keadaan di waktu yang berbeda ketika kita merasa gembira. Itu refleksi yang paling sederhana. Nah, refleksi yang lain adalah misalnya kita mencoba membandingkan dengan orang lain. Wah, kok hari ini saya merasa kurang puas dengan capaian yang saya lakukan hari ini, dengan cara membandingkan capaian yang dilakukan oleh orang lain. Kita juga melihat hal-hal lain ya, dan itu bahwa refleksivitas itu akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian umat manusia. Individu manakala dia
masih hidup, dia akan melakukan refleksi tiap saat. Nah, demikian pula dengan antropologi. Antropologi itu mereka juga melakukan refleksivitas. Mereka membandingkan. Dia mengatakan bahwa perbandingan dilakukan dengan dua cara kalau menurut Alan Barnard. Yang pertama adalah antropolog itu membandingkan ya masyarakat itu 2 atau 3 masyarakat yang itu jauh berbeda. Misalnya membandingkan masyarakat nelayan dengan masyarakat industri, atau membandingkan masyarakat yang hidup sebagai peladang berpindah dengan masyarakat agraris, pertanian. Itu jenis perbandingan yang pertama. Nah, perbandingan yang kedua yang dilakukan oleh para antropolog adalah dengan cara melihat masyarakat yang berbeda, namun mereka memiliki kemiripan secara teknologis. Misalnya sisi teknologis, ada masyarakat yang hidup sama-sama hidup berburu dan meramu, hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Atau masyarakat gembala, membandingkan antara masyarakat gembala di Mongolia ya, di Asia Tengah sana, dengan masyarakat gembala yang hidup di wilayah Timur Tengah hari ini. Atau membandingkan masyarakat penggembala yang hidup di Amerika Selatan, Amerika Selatan dan Amerika Utara dengan gembala di Australia. Atau mungkin teknologinya yang mirip, misalnya masyarakat yang menggunakan teknologi maritim untuk hidup mereka. Para nelayan di Yunani dengan para nelayan di Filipina misalnya. Itu perbandingan. Nah, yang kedua adalah kadang-kadang perbandingan itu secara geografis. Misalnya mereka membandingkan masyarakat yang tinggal di pegunungan Andes di Amerika Latin sana, Amerika Selatan, dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan pegunungan Tengger. Sama-sama tinggal di kawasan pegunungan, mereka memiliki kemiripan geografis, selalu diperbandingkan. Atau mungkin ada kemiripan secara linguistik, membandingkan antara orang-orang Pampanga di Filipina dengan orang-orang di wilayah Sulawesi Utara, atau orang-orang Tagalog ya, suku Tagalog dengan orang-orang di wilayah Madura misalnya. Mereka secara linguistik memiliki banyak kemiripan, sehingga kita lihat antropolog melakukan hal yang sama. Jadi dia melakukan perbandingan tentang 2 atau beberapa masyarakat yang itu berbeda itu karena berbeda segala-galanya, atau mereka membandingkan masyarakat-masyarakat yang memiliki karakteristik yang mirip. Nah, ada 3 varian ya, dari hasil refleksi itu muncul tiga varian. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan refleksivitas yang ekstrim. Yang kedua adalah moderasi. Yang ketiga adalah kolektif. Apa itu? Refleksivitas ekstrim itu adalah dia kadang-kadang menjadikan dirinya sebagai tolok ukur untuk menjelaskan kebudayaan lain. Jadi kita itu, orang yang meneliti itu kadang-kadang dia membandingkan antara kebudayaan yang di dalamnya kita menjadi anggota. Jadi saya orang Jawa, saya membandingkan atau menjadikan tolok ukur Jawa untuk melihat masyarakat Melayu di Riau misalnya. Nah, itu kemudian saya gunakan untuk menjelaskan dan memahami kebudayaan lain. Dengan cara apa? Misalnya saya berusaha memahami tentang atau menjelaskan tentang apa yang sopan dan tidak sopan bagi orang Melayu. Yang ini nggak sopan, yang itu sopan. Lalu saya bandingkan dengan kebudayaan saya. Oh, kalau di kebudayaan saya kayak gitu nggak sopan. Kalau di kebudayaan saya yang kayak gitu sopan, dan seterusnya. Nah, jadi saudara sekalian, dampaknya adalah kemudian orang yang meneliti itu, para antropolog tadi, kadang-kadang dia mempelajari kebudayaan lain hanya dalam rangka untuk mencari pembenaran ya atas apa yang selama ini telah dia alami. Jadi setiap orang sebetulnya berusaha untuk melakukan pencarian identitas sosial dan identitas budaya. Manakala dia melakukan penelitian tentang masyarakat lain, itu kadang-kadang dia kemudian tidak
dalam rangka untuk memahami secara utuh kebudayaan lain tadi, namun dia melakukannya dalam rangka untuk membenarkan, mencari justifikasi tentang mungkin menariknya kebudayaan kita, justifikasi tentang apa bagusnya budaya kita dan lain sebagainya. Atau ya dia hanya ingin menunjukkan tentang keunggulan dalam tanda petik budaya kita. Baik, terus sekali yang kedua adalah, nah menurut para postmodernis ya, itu dikatakan tadi bahwa refleksivitas itu bukan sesuatu yang baru, dia dilakukan sejak lama. Jadi kalau kita membaca naskah-naskah yang ditulis oleh Bronislaw Malinowski, Claude Lévi-Strauss ya, dan lain sebagainya, itu kita melihat ya, di situ mereka berupaya untuk apa namanya, ya melihat kembali masyarakat yang mereka teliti, sekalipun kadang-kadang dia tidak tertulis secara eksplisit di dalam karya etnografinya. Namun kalau kita membaca catatan harian yang dibuat oleh para peneliti itu, Malinowski itu punya catatan harian ya. Dia melakukan penelitian cukup lama di Kepulauan Trobriand di dekat Papua Nugini sana. Itu menghasilkan catatan yang sangat panjang, ribuan halaman catatan harian itu. Dia mencatat apa yang dia lihat hari itu. Jadi apa namanya, antropolog itu manakala melakukan penelitian lapangan, yang dilakukan adalah mencatat dan mencatat. Dia melihat apa? Dia melakukan observasi ya. Dia melihat apa yang dia temui sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat itu. Dia ketemu dengan orang, lalu dia lihat apa yang dilakukan orang itu, dia menyaksikan apa yang menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat itu, lalu dia catat. Nah, hasilnya adalah catatan panjang sekali catatannya, dan itu kalau kita baca itu terlihat bahwa mereka melakukan perbandingan tadi, melihat dengan kacamata kebudayaan mereka. Nah, dan sementara itu bagi para antropolog yang menganut aliran postmodernis, refleksivitas itu bukan sesuatu yang baru ya tadi ya. Yang kedua adalah bahwa refleksivitas itu etnografi. Dan kalau kita lihat, etnografi adalah bagian terbesar di dalam ilmu antropologi. Jadi saudara perlu memahami bahwa etnografi itu ada dua. Pertama adalah etnografi sebagai sebuah metode. Yang kedua adalah etnografi sebagai catatan atau sebagai hasil penelitian atau catatan tentang suatu masyarakat. Itu etnografi. Awalnya dia bukan metode etnografi itu. Awalnya dia catatan tentang suatu kebudayaan, tentang suatu masyarakat. Belakangan etnografi berkembang menjadi metode. Nah, dia kemudian diadopsi oleh sosiologi. Sosiologi dia punya metode namanya metodologi mereka menyebutnya ya. Nah, dan kadang-kadang ya kita bisa menyebutnya dia terkait erat dengan antropologi feminis. Mengapa terkait dengan antropologi feminis ya? Penelitian yang dilakukan oleh banyak antropolog itu cenderung mengabaikan suara perempuan, umumnya begitu. Mereka kalaupun wawancara, dia wawancara dengan informan laki-laki, sehingga tidak mengherankan apabila kemudian cara pandang atau yang ya bukan cara pandang, namun yang kemudian muncul ya di dalam catatan, di dalam buku mereka tentang sebuah kebudayaan itu perspektif yang lebih didominasi oleh laki-laki. Perempuan tidak terlalu banyak mendapatkan tempat. Nah, baik. Di situ kemudian kita melihat ada perbedaan antara antropologi feminis dengan antropologi gender. Dikatakan bahwa antropologi gender itu meneliti tentang gender dan bagaimana gender itu dikonstruksi secara budaya. Nah, yang kedua adalah antropologi feminis, yaitu studi tentang gender ya sebagai sebuah prinsip dalam kehidupan manusia. Ya, jadi kalau antropologi gender itu bicara tentang bagaimana gender itu dikonstruksi. Kalau antropologi feminis itu berbicara tentang bagaimana gender itu menjadi satu prinsip kehidupan sosial manusia.
Jadi kita sebetulnya diatur oleh prinsip gender. Siapa boleh melakukan apa, itu prinsipnya gender. Laki-laki boleh ini, perempuan hanya boleh itu. Laki-laki nggak boleh ini, perempuan tidak boleh itu, dan seterusnya. Nah, baik, kita kembali ya. Jadi sejak dasawarsa terakhir itu terjadi pergeseran fokus. Jadi kalau sebelumnya studi gender itu lebih menjadi fokus ya. Nah, belakangan kita para antropolog mulai menjadikan perempuan sebagai etnograf. Jadi etnograf perempuan itu mulai banyak. Saudara tahu, jadi ada nama-nama yang itu nama perempuan. Saudara tahu ada Margaret Mead, ada Ruth Benedict, ya, nama-nama itu para etnograf perempuan. Nah, yang kedua adalah sekarang ini para antropolog mulai, para peneliti antropologi tadi atau para etnograf tadi, itu mereka mulai menjadikan perempuan sebagai informan. Kalau orang misalnya melakukan penelitian tentang kehidupan rumah tangga, maka yang dijadikan sebagai informan adalah perempuan. Mengapa? Karena perempuan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang kondisi rumah tangga dia. Berapa uang yang masuk ya, kemudian untuk apa uang dipergunakan, bagaimana dia mengalokasikan harta yang sumber daya yang ada di rumah, siapa membantu apa, siapa membersihkan siapa membersihkan apa, siapa melakukan apa di dalam rumah dan seterusnya. Perempuan lebih tahu tentang kehidupan di dalam rumah. Jadi kalau kita akan melakukan penelitian tentang kehidupan di wilayah domestik, maka yang ideal dijadikan sebagai informan adalah perempuan, bukan laki-laki. Karena laki-laki cenderung dia berada di sektor publik, perempuan berada di sektor domestik. Sehingga pengetahuan dia tentang kehidupan di sektor domestik itu kita asumsikan lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Baik, saudara sekalian, yang pertama tadi adalah refleksivitas yang sifatnya ekstrim. Yang kedua adalah refleksivitas yang moderat. Nah, di sini kita mendapati bahwa kita betul melakukan refleksi, atau kita punya refleksi yang sifatnya personal ya. Tadi kita membandingkan kebudayaan lain dengan kebudayaan kita. Namun di situ kita juga memberikan ruang untuk mendialogkan proses refleksi kita dengan teori yang sudah ada. Jadi pertama adalah membandingkan dengan teori, yang kedua adalah membandingkan dengan objek-objek tradisional etnografi. Misalnya kesenian, teknologi, mata pencaharian, itu objek tradisional etnografi. Jadi tadi kita melakukan refleksi, kita membandingkan kebudayaan kita dengan kebudayaan lain ya, lalu kemudian kita memberikan ruang bagi perspektif kita tadi itu didialogkan dengan teori yang ada. Saya meneliti tentang masyarakat Jawa, saya meneliti tentang masyarakat Minangkabau misalnya ya. Masyarakat Minangkabau itu memiliki salah satunya adalah mereka memiliki kebiasaan merantau. Nah, kebiasaan merantau itu kemudian saya coba bandingkan dengan kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa tidak memiliki tradisi merantau. Orang Jawa memiliki tradisi itu berpindah, berbeda dengan merantau ya. Mereka berpindah karena tekanan keadaan. Karena di masa lalu secara historis orang Jawa itu sebetulnya hidupnya tidak stabil. Karena Jawa itu dilanda peperangan selama ratusan tahun, dan barangkali baru mulai damai itu pada abad ke-20 baru mulai damai. Sebelumnya Jawa itu selalu dilanda oleh peperangan, dan setiap kali ada peperangan, ada yang menang, ada yang kalah, maka yang menang kemudian akan mengambil alih wilayah itu sekaligus memindahkan penduduknya itu, penduduk yang ditaklukkan tadi kemudian dipindah ke tempat mereka berada. Jadi dipindah ke tempat si pemenang tadi. Jadi kalau dulu di masa lalu
waktu Mataram menyerang Surabaya itu, kemudian mereka membawa orang-orang Surabaya, dibawa ke ibu kota Mataram untuk dipekerjakan sebagai tukang pandai besi, pembuat meriam ya. Kemudian mereka juga membuat gamelan. Jadi kalau saudara lihat gamelan Jawa sekarang ini, itu sebetulnya hasil dari hasil dari ilmu, pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang Surabaya yang dulu ditaklukkan oleh Mataram. Jadi hidupnya tidak stabil. Nah, suatu kali dinasti Mataram juga mengalami kekalahan, kan, diserang oleh Trunojoyo ya, dari Trunajaya dari Madura itu. Lalu dipindahlah orang-orang Mataram ke tempat lain. Begitu seterusnya, sehingga hidupnya tidak stabil. Ini tentu berbeda dengan orang-orang Minang ya, yang relatif tidak banyak mengalami peperangan sedahsyat Jawa. Hidup mereka stabil. Nah, sehingga di masa lalu orang-orang Minang itu memiliki kesempatan untuk lebih banyak mendalami sastra. Ya, yang menarik adalah bahwa kebetulan orang Minang secara bahasa itu tidak jauh dengan bahasa Melayu, sehingga mereka dengan mudah mempelajari sastra Melayu. Nah, sastra Melayu itu kemudian dijadikan sebagai, atau bahasa Melayu pada akhirnya tahun 1928 dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Nah, kebiasaan merantau orang-orang Minang itu terjadi itu karena salah satunya adalah, kalau menurut amatan kita, adalah karena mereka memiliki anak laki-laki itu di masyarakat Minangkabau itu dia tidak memiliki tempat di rumah gadang. Ya, jadi kalau anak-anak sudah mulai sudah akil balik gitu, dia tidak tinggal di rumah, dia tinggal di surau. Surau itu langgar kalau tempat kita. Sampai dengan dia dewasa. Dan kemudian setelah itu akhirnya dia tidak memiliki ikatan yang terlalu kuat dengan keluarganya, dan kemudian ini menjadi salah satu pendorong mengapa mereka gemar merantau. Sementara orang Jawa itu mereka memiliki semboyan, yaitu berkumpul lebih baik daripada tidak berkumpul ya. Mereka menyebutnya dengan pepatah mangan orang mangan kumpul. Jadi yang penting mereka berkumpul. Dan di samping itu ada faktor ekologis, lingkungan juga menjadi faktor yang sangat penting pada masyarakat Jawa. Lingkungan itu relatif tidak memberikan ancaman yang serius bagi mereka. Tanahnya subur, ya, mereka punya banyak sekali gunung berapi yang menyuburkan lahan mereka, sehingga mereka bisa dengan mudah mencari makan. Orang Minang agak berbeda, lahan mereka tidak sesubur Jawa, mereka bergunung-gunung lahannya, sehingga mereka tidak dapat misalnya ya menghasilkan panen sebanyak orang Jawa, sehingga kondisi alam yang tidak menguntungkan tadi juga menjadi salah satu hal yang membuat orang Minang cenderung lebih suka merantau. Begitu juga dengan orang-orang Madura, mereka merantau karena ada tekanan alam, ada kondisi alam yang tidak menguntungkan. Awalnya tadi saya katakan, saya mencoba membandingkan antara orang Jawa dengan orang Minang dan orang Madura. Orang Minang suka merantau, orang Madura suka merantau, orang Jawa tidak suka merantau. Saya menggunakan kacamata Jawa. Ini mereka tidak merantau karena memang mereka masyarakatnya itu berbeda dengan kita. Kita itu memberikan tempat yang luas bagi anak laki-laki, dan anak laki-laki diberi peran yang besar di dalam keluarga. Pada masyarakat Minang dan Madura agak berbeda. Nah, kemudian saya membandingkan refleksi saya tadi dengan teori. Saya mencoba tadi membandingkan teori yang dikembangkan oleh, yang kemarin kita bahas, oleh Marvin Harris ya. Dia mengembangkan teori materialisme budaya. Yang dia katakan adalah bahwa faktor yang menjadi faktor yang paling dominan di dalam menentukan dinamika sebuah masyarakat atau dinamika kebudayaan sebuah masyarakat adalah faktor yang terkait dengan lingkungan, yang disebut sebagai infrastruktur. Jadi hubungan antara lingkungan dengan masyarakat. Nah, dan sekalian, lalu ini contoh refleksivitas yang moderat. Yang terakhir adalah yang kita sebut dengan refleksivitas kolektif. Namun di dalam perspektif refleksivitas kolektif ini, yang pertama kita tidak mengkaji orang per orang, namun kita
mengkaji kelompok, yaitu siapa itu? Yaitu sekelompok antropolog yang memiliki kesamaan minat terhadap kajian atau sebuah wilayah etnografik, atau dia meneliti antropologi secara keseluruhan, melakukan refleksi. Jadi kita melakukan refleksi atas kita tidak melihat orang per orang, namun kita mengkaji sekelompok antropolog yang mereka memiliki kesamaan minat atau mereka disatukan oleh oleh aliran pemikiran yang sama, bisa juga begitu, atau mereka sama-sama meneliti sebuah wilayah. Jadi Levi-Strauss dengan Marvin Harris itu sama-sama meneliti Brazil. Levi-Strauss dia meneliti masyarakat di Manaus, sementara si Marvin Harris dia meneliti kota-kota baru yang terbentuk karena aktivitas pertambangan emas di wilayah Brazil. Baik, itu jadi refleksivitas kolektif. Baik, sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya mau pikir dulu. Baik, saudara sekalian, saya lanjutkan kuliah saya. Nah, yang pertama adalah konsep tadi, refleksivitas. Yang kedua adalah konsep orientalisme. Jadi ini saudara kalau yang ikut ini angkatan berapa? Kalau yang angkatan lama itu mungkin mereka sebagian ikut di dalam pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh SKI itu barangkali ya, kelompok-kelompok kecil LIKO itu ada itu di situ kajian tentang orientalisme. Ya bukan dikaji orientalismenya, namun disematkanlah label orientalis itu ya. Jadi sebagian di antara kita itu ada yang yang begitu yakin dengan yang dikatakan oleh Edward Said ini. Jadi namun sayangnya adalah keyakinan tentang yang disampaikan oleh Said ini tidak utuh ya, karena dia hanya mengambil sebagian atau potongan dari pemikiran Said. Padahal kalau kita melihat secara utuh, sebetulnya Edward Said tidak sesinis itu kepada Barat. Baik, saya akan mulai masuk. Jadi ada seorang filsuf namanya Edward Said. Ini seorang Palestina ini, dan Kristen, saudara jangan salah. Edward Said itu seorang tokoh kemerdekaan Palestina yang itu Kristen. Ada satu lagi tokoh, seorang Yahudi itu yang dia pro dengan Palestina, namanya Noam Chomsky namanya, saudara. Jadi jangan saya rasa jangan kemudian kita menyederhanakan masalah Palestina dan Israel itu sekedar masalah agama, bukan. Itu masalah yang jauh lebih kompleks dari sekedar masalah perbedaan agama. Karena apa? Di dalam masyarakat Palestina itu ada banyak juga mereka yang orang Yahudi, beragama Yahudi. Sebagian juga beragama Kristen. Di dalam negara Palestina, di dalam negara Israel juga banyak orang Islam. Jadi banyak orang Islam yang kemudian menjadi bagian dari warga negara Israel. Karena mungkin menurut mereka itu lebih menguntungkan menjadi warga negara Israel ketimbang menjadi warga negara Palestina. Dan ada perwakilan di Knesset. Knesset itu nama parlemen di sana, nama DPR-nya Israel sana, itu yang di situ ada orang Islam yang menjadi anggota DPR. Baik, saya kembali ke soal ini ya. Kalau kita sebut nama-nama tokoh Palestina itu banyak yang sebetulnya beragama Kristen. Istrinya Yasser Arafat itu dia Kristen, Suhaib. Saudara tahu ada nama Hanan Asrawi, itu juga Kristen juga, dan lain sebagainya ya. Ini salah satu tokohnya adalah Edward Said, salah satu tokoh Palestina yang dia kemudian mengembangkan pemikiran yang sangat progresif untuk melakukan kritik terhadap Barat. Baik, yang pertama adalah Said mengkritik Barat. Mengapa dikritik? Karena Barat itu menciptakan konsep yang disebut sebagai Orient. Saudara kalau pernah mendengar ada kereta Oriental Express ya, itu kereta yang menghubungkan antara kota Wina sampai dengan Istanbul, itu Oriental Express. Jadi mengapa disebut Orient? Itu sebetulnya sejarahnya adalah di masa lalu orang melihat Istanbul itu sekarang ya, dulu kan Konstantinopel. Dia melihat itu seperti ujung
ujung yang membatasi barat dan timur. Jadi yang ada di seberang Selat Bosforus itu adalah timur. Ya, mereka melihatnya dari Oksiden. Oksiden itu dari barat. Lawan dari Orient adalah Oksiden. Oksiden itu barat, Orient itu timur. Kalau saudara tahu ada istilah orientasi itu juga begitu. Jadi kita sebenarnya mengarahkan sudut pandang kita ke arah timur sebenarnya. Jadi akar katanya dari situ. Orientasi kan dari situ, dari kata mengarah ke timur. Jadi melihat ke timur. Mengapa ke timur? Ya karena timur itu dia matahari terbit ya. Kemudian dia adalah awal dari kehidupan ya. Karena hari kan dimulai dari timur bukan dari barat. Dan tentu saja kemudian gambaran tentang Orient tadi cenderung agak miring ya, karena dia dianggap sebagai awal dari segala-galanya. Jadi lebih awal daripada kita. Kalau kita melihat timur itu berarti kita melihat awal hari. Kalau kita melihat ke barat berarti kita melihat ke arah hari. Ke arah akhir hari. Ya. Nah, Orient kita melihat ke timur. Di situ artinya bahwa kita melihat ada secara ide itu adalah bahwa orang-orang barat melihat ada masyarakat yang berada di timur tadi, timur yang identik dengan masyarakat yang baru berkembang. Nah, kemudian orang-orang barat itu kata Said itu mereka berambisi untuk melakukan kontrol, melakukan pengendalian atas Orient tadi. Dengan cara apa? Ya tadi mereka melakukan perdagangan yang tidak fair ya. Dengan cara apa? Monopoli. Saudara tahu penjajahan di Indonesia itu kan awalnya dari perdagangan. Kalau kita menyebutnya 350 tahun itu kita dijajah Belanda itu ya tidak akurat sebetulnya. Karena yang terjadi saat itu adalah perdagangan sebetulnya. Perdagangan yang itu memang terjadi secara tidak adil. Apakah Belanda menguasai kita? Tidak. Belanda itu baru menguasai Indonesia itu pada awal secara penuh ya, baru awal abad 20 ya. Kalau kita menjadikan ukuran ya, perang Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien sebagai awal dari penguasaan penuh Belanda atas Indonesia, maka berarti kita baru dijajah Belanda selama kira-kira 40 tahun kira-kira. Tidak 350 tahun. Jadi 350 tahun itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh Bung Karno untuk membangkitkan semangat kita bahwa kita itu tertindas selama sekian lama. Padahal sebetulnya secara faktual bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah bahwa kita mengalami masa perdagangan dengan bukan Belanda, namun dengan perusahaan bernama VOC. VOC itu seperti PT kalau zaman sekarang ya. Itu dimiliki oleh banyak orang. Dia menjual saham ya. Jadi VOC itu adalah perusahaan yang pertama kali memiliki saham. Dia menjual ya kertas yang namanya saham tadi dijual ke bursa efek kalau sekarang kita menyebutnya ya. Dan banyak yang beli karena mereka melihat ada keuntungan besar di dalam praktik perdagangan yang dijalankan oleh VOC itu. Sehingga banyak orang punya andil, punya saham di situ. Nah, dan sekalian Barat dia merasa memiliki semangat atau mereka merasa ingin gitu atau sangat bersemangat untuk melakukan tadi dominasi atas wilayah timur tadi, Orient tadi. Bentuknya macam-macam, kolonialisme ya, dan juga serangan militer juga. Ya, jadi itu yang kemudian terjadi. Baik, sekalian, menurut Said, Barat itu dia membutuhkan Orient, membutuhkan timur tadi. Tujuannya apa? Untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Dia membutuhkan timur untuk mendefinisikan diri sendiri. Sama juga dengan kita mendefinisikan Indonesia itu dengan cara mendefinisikan orang asing ya. Untuk bahwa kita orang pribumi misalnya seperti itu. Pada waktu kemarin pilihan gubernur DKI kan kayak gitu ya, orang-orang yang mengaku pribumi dia mendefinisikan dirinya sebagai pribumi, lalu dia gunakan untuk menggalang dukungan untuk melawan sebuah kelompok yang dianggap sebagai orang asing, orang-orang keturunan Tionghoa. Nah, baik. Jadi dia membutuhkan timur agar kemudian mereka dapat mendefinisikan dirinya sebagai Barat. Jadi Barat itu ada karena ada timur. Ada pembandingnya. Batasnya di mana? Batas fisiknya tadi saya katakan.
Selat Bosforus di dekat di wilayah di wilayah di wilayah Turki sekarang. Kalau kalau di orang Arab menyebut Masyrik dan Maghrib, jadi barat dan timur. Juga punya, jadi kalau orang Arab menyebutnya Masyrik dan Maghrib itu kan negara Maghribi itu yang sekarang kita kenal dengan Maroko. Ya. Nah, adalah ujung Afrika itu dia sebagai wilayah Maghribi, Maroko. Baik, kita kembali sekarang. Jadi Barat membutuhkan Timur untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Lalu pada masa itu terhadap antropologi dia pada masa awal kolonial, antropologi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gagasan tentang Barat dan tentang dunia ketiga. Dunia ketiga itu saya sebut ya, dunia pertama adalah dunia yang terbentuk sebelum perang dunia sebelum perang dunia pertama, itu dunia pertama. Sebelum perang dunia pertama. Lalu ada dunia kedua, itu setelah perang dunia pertama sampai dengan perang dunia kedua. Sebelum perang dunia pertama, itu wilayah dunia ini dibagi berdasarkan atas beberapa wilayah kerajaan-kerajaan besar ya. Ada kerajaan Turki, ya, kerajaan Utsmaniyah itu, Ottoman itu, ada kekaisaran Rusia, ada kekaisaran Jerman, kekaisaran dan lain sebagainya, Austro-Hungaria dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu dunia pertama. Dunia kedua adalah ketika itu pecah. Perang dunia pertama menyebabkan kerajaan-kerajaan besar tadi hancur, runtuh, kemudian terbentuklah republik-republik baru. Sekalipun masih ada juga beberapa kerajaan, namun kerajaan-kerajaan besar itu telah hancur secara fungsional telah hancur. Masih ada memang kerajaan Belanda, namun dia tidak besar kekuatannya. Kerajaan Jerman juga bubar, ya, dia berubah menjadi Republik Jerman, Republik Weimar bahkan waktu itu. Kekaisaran Austro-Hungaria juga hancur, ya, berubah menjadi negara Austria, Hungaria dan negara-negara kecil di wilayah itu. Kekaisaran Ottoman juga hancur, dia berubah menjadi negara Turki dan beberapa negara-negara kecil. Ada Arab Saudi, ada negara-negara yang kita kenal dengan Lebanon, dengan Yordania, dan dengan misalnya Suriah dan lain sebagainya, dan juga negara-negara di wilayah Afrika Utara. Itu contoh tentang negara dunia kedua. Nah, dunia ketiga adalah negara yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua, yaitu adalah negara-negara yang umumnya berada di wilayah Asia dan Afrika. Ya, namun kemudian dalam perkembangannya dunia ketiga ini merujuk kepada negara-negara yang masih tergolong terbelakang secara ekonomi atau secara teknologi atau secara sistem perpolitikan. Nah, dan Said ini dia mengkritik secara tersirat, sebetulnya dia mengkritik antropologi yang memiliki kecenderungan orientalis. Itu Said. Nah, dan sekalian, yang ketiga adalah konsep oksidentalisme. Tadi saya katakan lawan dari Orient adalah Oksiden. Orient itu timur, Oksiden adalah barat. Ada satu buku Baik, kelanjutan. Roboh pagar depan rumah saya. Baik, saya kembali ke pembahasan ini. Sekalian, jadi ada satu buku tulisan James Carrier, judulnya Occidentalism. Dikatakan bahwa dikatakan oleh dia bahwa masyarakat Oriental itu adalah masyarakat yang juga sebetulnya memiliki cara pandang yang mirip dengan cara pandang orang Barat terhadap orang Timur.
Jadi hanya posisinya saja yang berbeda. Orang-orang timur melihat barat dengan cara bias. Ya, jadi kalau tadi orang-orang barat melihat orang-orang timur secara bias, sebetulnya orang-orang timur juga melihat orang barat secara bias. Hari ini pun barangkali di antara kita masih punya pikiran yang bias tentang orang barat. Misalnya ya, sebagian di antara kita mungkin berpikir bahwa orang barat itu semuanya apa melakukan hubungan seks semaunya gitu ya. Ada yang sampai hari ini berpikir seperti itu. Ada. Jadi itu contohnya. Jadi kemudian kita melihat orang barat itu dia individualis kan gitu ya. Orang timur itu dia sangat sangat berorientasi pada keluarga dan seterusnya. Itu juga bias. Nah, yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang antropolog itu kemampuan di dalam menjelaskan masyarakatnya sendiri itu terlalu minim, sangat terbatas. Itu gambarannya. Nah, antropologi itu tadi memiliki kecenderungan untuk untuk melakukan refleksi diri. Dan mereka begitu banyak berminat untuk melakukan penemuan terhadap tradisi lain. Nah, itu yang kedua, ciri. Nah, yang ketiga adalah ternyata itu disatukan oleh satu kekuatan namanya globalisasi. Relasi antara Oksiden dan Orient itu ya baik secara imajiner maupun kenyataan ini disatukan di dalam proses globalisasi. Dan sekalian, nah ada satu konsep yang dirumuskan oleh Norman Long. Dia merumuskan 3 konsep. Yang pertama adalah globalisasi, yang kedua adalah lokalisasi, yang ketiga adalah relokalisasi. Apa itu? Mari kita lihat. Nah, globalisasi itu sebetulnya pergerakan dia. Apa yang bergerak? Itu 6 hal. Yang pertama adalah penduduk bergerak. Dia berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi juga mengalami pergerakan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, diadopsi, diperbarui, diubah dan seterusnya. Lalu ada pengetahuan yang sifatnya teknis, ini juga berkembang. Keterampilan vokasi juga berkembang ya. Misalnya cara orang membangun rumah itu kemampuan teknis itu berkembang atau mengalami proses globalisasi. Juga tentang standar atau tentang cara orang merawat anak-anak juga mengalami proses globalisasi. Tentang kesehatan juga mengalami globalisasi. Lalu ada keterampilan juga mengalami globalisasi, modal juga ya, dan terakhir adalah representasi simbolik. Jadi yang kita sebut sebagai warga negara misalnya itu adalah sebetulnya bukan itu sesuatu yang sifatnya simbolik sebetulnya. Bagaimana kita mengatakannya simbolik? Karena kita itu warga negara itu sebetulnya kita pada dasarnya boleh memilih. Namun manakala kita belum berusia 17 tahun kita tidak berhak memilih. Kita ditentukan kewarganegaraan kita. Dan mengapa dikatakan simbolik? Karena ada sesuatu yang mewakili kewarganegaraan kita, yang merepresentasikan kewarganegaraan kita. Apa itu? Paspor. Saudara, paspor atau punya KTP itu adalah representasi simbolik terhadap kewarganegaraan kita. Dan itu mengalami pergerakan. Sekarang kita bisa dengan mudah menemukan orang-orang Indonesia di belahan dunia lain ya. Mungkin mereka punya mereka berkewarganegaraan Indonesia, namun bisa juga mereka punya kewarganegaraan yang ganda sifatnya ya, antara A dan B. Bisa juga begitu. Baik. Namun juga kita lihat banyak orang asing di Indonesia ya, yang kemudian mereka mungkin sudah menjadi WNI atau mungkin sebagian mereka masih menjadi warga negara asal mereka. Sehingga kemudian cara orang menggambarkan kewarganegaraan itu juga mengalami perkembangan. Kalau kita lihat
Kalau saudara jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika itu kalau lihat orang Asia, saudara nggak bisa bedakan orang Filipina, orang Thailand, atau orang Indonesia, atau orang Myanmar, atau orang Kamboja. Saudara nggak bisa bedakan. Saudara baru bisa membedakan manakala dia berbicara. Wah ini ternyata orang Tagalog, orang Filipina. Oh ternyata dia orang Myanmar. Gitu. Dari bahasa mereka. Nah, dan sekalian itu ada pergerakan, berpindah. Dan yang kedua adalah konsep relokalisasi, yaitu konsep yang terkait dengan pengakuan atau penggalian terhadap pengetahuan lokal, khususnya pengetahuan tentang ekonomi pertanian dan pembangunan sosial. Jadi sekarang ini mulai itu orang mengakui praktik pertanian yang telah lama ditinggalkan oleh masyarakat yang berpindah, yang beralih dari masyarakat tradisional kepada masyarakat modern. Sekarang ini bahkan permakultur, itu contoh tentang bagaimana praktik pertanian yang sebenarnya dijalankan oleh masyarakat pra-modern ini itu telah lama ditinggalkan, namun kemudian sekarang ini mulai dihidupkan kembali oleh masyarakat yang hidup di era ini sekarang. Itu. Dan juga tentang pengetahuan terkait dengan pembangunan sosial. Jadi kita mulai melihat bahwa ada hal-hal yang dapat awalnya orang tradisional itu hidup dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang. Lalu, tapi karena ada proses masyarakat yang terus berubah, orang kemudian mulai tidak menyeimbangkan gizinya. Mulailah kemudian sekarang ini orang mengembangkan tanaman obat keluarga. Dia menanam berbagai macam obat-obat tradisional itu di pekarangan mereka, di rumah mereka menanam itu. Nah, dan sekalian itu yang kemudian dapat kita lihat, itu relokalisasi. Nah, dan sekalian lalu apa itu lokalisasi? Yaitu itu sebenarnya keterkaitan antara berbagai macam pengetahuan lokal dengan berbagai bentuk pengetahuan lokal dengan berbagai tekanan yang berasal dari pihak luar, dari eksternal. Jadi pengetahuan lokal itu sebetulnya mereka mengalami berbenturan atau barangkali mengalami pergesekan dengan pengetahuan lain yang berasal dari luar masyarakat. Itu kadang-kadang terjadi. Nah, pengetahuan lokal itu kemudian mengalami proses lokalisasi. Dia berusaha agar kemudian hidup kembali pada masyarakat itu. Nah, dia mengajak agar peneliti itu melakukan penelitian berbasis pelaku. Jadi actor based research, penelitian berbasis pelaku. Yang kedua, ada seorang pakar namanya Ai Waong, ya, dia menulis tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Dia mengatakan bahwa globalisasi, modernisasi, dan industrialisasi itu bukan hal yang sama. Dan banyak orang yang kemudian menyederhanakan konsep ini sekedar hanya sebagai budaya barat. Padahal kata dia, Cina misalnya, dia mengalami proses modernisasi dalam kurun waktu yang sangat lama. Bahkan Jepang itu bukan ketika Laksamana Mahathir itu datang ke Amerika tahun 1853. Padahal ini pelajaran diajarkan di sekolah-sekolah Amerika. Jauh lebih lama dari itu. Jepang mengalami proses restorasi Meiji. Kemudian saudara sekalian, Cina itu
telah lama mengalami modernisasi sebagai akibat dari perdagangan dari Cina ke seluruh kawasan timur dan Asia Tenggara selama kurun waktu ribuan tahun. Jadi kalau kita bicara tentang modernisasi, maka sebetulnya tidak fair kalau kita hanya melihat bahwa modernisasi itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari budaya barat. Bukan. Kalau kita menggunakan kriteria modernisasi, yaitu misalnya kemajuan teknologi, kita akan mengatakan Cina jauh lebih maju. Yang menemukan kertas itu Cina. Hari ini kita menggunakan kertas itu, teknologi papirus itu orang Cina yang pertama kali menggunakan. Ya, papirus. Ada lagi teknologi senjata api sekarang ini. Awalnya itu dikembangkan oleh Cina, yang mereka mengembangkan bubuk mesiu yang dipakai untuk mercon itu, kembang api itu dari situ awalnya. Berkembanglah dia sistem persenjataan. Nah, itu contoh dari modernisasi yang dikembangkan oleh Ai Waong. Nah, menurut Mark Auge itu tentang, dia menyebut kondisi postmodern. Dia menyebut bahwa ada tempat-tempat yang tergolong non-space. Itu tempat-tempat yang sifatnya itu sementara, dan dia tidak dihuni orang dalam waktu yang permanen atau dalam waktu yang cukup lama. Yang pertama adalah kamp pengungsi. Jadi orang tinggal di situ dengan sekelompok orang yang bernasib sama-sama pengungsi, namun mereka tinggal di situ hanya untuk sementara. Ya, tentu saja sementara itu beragam. Ada yang sementara itu puluhan tahun juga ada, ya. Di Ramallah itu, di Yordania itu, pengungsi Palestina itu telah lama tinggal dari tahun 1948 sampai hari ini orang masih tinggal di situ. Sudah berapa keturunan itu. Saudara tahu ada juga pengungsi Syiah, ya, orang-orang Sampang di Madura itu, yang mereka tinggal di Sidoarjo sampai hari ini. Sudah berapa puluh tahun, ya, 10 tahun lebih itu. Jadi pengungsi. Atau juga pengungsi Afghanistan yang dia sekarang ini misalnya di Medan itu, mereka demo beberapa hari yang lalu. Mereka menuntut untuk segera ditempatkan di negara-negara yang menjadi tujuan mereka. Jadi mereka sebenarnya kesini bukan dalam rangka mencari kehidupan. Mereka itu ingin hidup di negara-negara yang maju, ya. Jadi Indonesia itu hanya menjadi tempat transit saja bagi para pengungsi. Jadi kalau saudara lihat ada pengungsi dari Myanmar, ya, orang-orang yang kita kenal dengan orang Rohingya itu datang ke Indonesia, itu mereka bukan ke sini tujuannya. Mereka ingin ke tempat lain, ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, ke tempat-tempat yang itu memberikan peluang lebih besar bagi mereka untuk menjalani hidup yang lebih baik. Nah, ini yang terjadi. Yang kedua adalah hotel internasional. Jadi hotel-hotel internasional itu dia tempat yang di dalamnya orang itu hanya berada di situ dalam waktu yang singkat, sementara. Yang ketiga, bahkan jalan tol itu orang hanya lewat saja. Yang keempat adalah airport lounge. Jadi ruang tunggu pesawat di bandara. Jadi kalau saudara mau terbang itu masuk ke lounge di situ, menunggu sampai dengan pesawat nanti datang, baru kita akan naik. Baik, nah sekalian, ada kondisi postmodern itu identik dengan yang kita kenal dengan non-space. Itu kata Mark Auge. Nah, lalu apa itu postmodernisme? Itu pertama adalah kritik atas segala pemahaman yang sifatnya modern. Ini kita pernah bicarakan di dalam kuliah sebelumnya, kuliah teori postmodern. Yang kedua adalah menolak segala teori besar di dalam antropologi. Yang ketiga adalah menolak sebutan lengkap dan menyeluruh atau holistik untuk deskripsi etnografis. Yang keempat adalah menolak otoritas etnologis dari para antropolog. Jadi ada pertanyaan ini. Yang kedua, saya rasa teori besar kita tahu ada evolusi, difusi itu, dan seterusnya ditolak semua sama mereka. Termasuk teori yang dirumuskan oleh Marvin Harris, teori materialisme budaya itu juga ditolak. Yang ketiga tadi, selama ini paparan etnografi itu mengklaim dirinya itu sebagai holistik, lengkap dan menyeluruh. Ya, para antropolog postmodernis mengatakan tidak sama sekali tidak lengkap dan sama sekali tidak holistik. Itu yang terakhir adalah mereka menolak klaim otoritas etnologis dari para antropolog. Jadi mereka mengklaim misalnya bahwa para antropolog itu
gini, para antropolog mengklaim dirinya dia memiliki kewenangan untuk menjabarkan, menuliskan, mendeskripsikan tentang sebuah kebudayaan. Padahal ya sebetulnya setiap orang bisa menuliskan tentang kebudayaan apapun dan kebudayaan manapun. Nah, postmodernisme menolak itu. Nah, jadi tadi kita kembali ke awal tadi bahwa antropologi postmodernis itu berangkat dari studi kritis tentang tulisan orientalis. Mereka mengkritik terbentuknya others atau liat sebagai kekuatan yang mendorong dalil yang dikemukakan di Sunin ini. Nah, yang terakhir adalah postmodernisme itu juga merupakan perkembangan logis dari relativisme dan interpretivisme. Relativisme itu dikembangkan oleh Franz Boas. Franz Boas merumuskan bahwa kebudayaan itu memiliki sejarah masing-masing dan memiliki nilai dan norma masing-masing, memiliki cara pandang masing-masing, sehingga kata Franz Boas tidak adil kalau kita membandingkan kebudayaan lain dengan menggunakan kebudayaan kita, atau kita membanding-bandingkan kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain. Yang itu dari situ benar berkembang postmodernisme, karena ternyata bahwa sebetulnya relativisme itu tidak sekedar pada aspek sebuah kebudayaan, namun juga relativisme dalam kaitan dengan perspektif yang dimiliki oleh para pelaku kebudayaan. Apa misalnya kalau kita mengatakan misalnya di masyarakat kita itu identik dengan masyarakat yang suka damai, yang menjunjung tinggi keharmonisan. Namun sebetulnya ada satu penelitian yang mengatakan bahwa kita itu bukan masyarakat yang harmonis. Kita itu tampak harmonis di luar, namun sebetulnya di dalam penuh dengan konflik sebetulnya. Ya, seperti dikatakan oleh seorang antropolog namanya Rosalia Sciortino, dia menulis tentang mitos keharmonisan keluarga pada masyarakat Jawa. Dia katakan bahwa sebetulnya orang-orang Jawa itu keluarganya syarat dengan konflik. Hanya saja memang konflik tidak selalu terungkap keluar. Namun konflik itu selalu cenderung dipendam di dalam agar kemudian tidak memunculkan gejolak yang lebih besar. Lalu siapa yang berperan meredam meluasnya konflik tadi? Para perempuan. Sehingga perempuan itu, kata Sciortino, dia harus berkorban. Ketika dia ditindas oleh pasangannya, dia memilih untuk diam karena dia tidak ingin masalah menjadi lebih rumit lagi. Ya, dia memilih diam dan kemudian dia merasa bahwa sudah ini bagian dari pengorbanan dia. Dari perempuan itu dia berkorban dua kali. Pertama dia ditindas, yang kedua dia tidak memilih untuk tidak bersuara atas penindasan yang dia alami, kata dia. Yang kedua adalah postmodernisme itu merupakan perkembangan kemudian dari perkembangan lebih lanjut dari interpretivisme. Jadi interpretivisme itu tradisi dalam antropologi yang melihat bahwa untuk memahami kebudayaan itu kita perlu melakukan satu upaya yang kita kenal dengan sebutan tafsir kebudayaan. Jadi kita menafsirkan suatu kebudayaan. Itu. Jadi itu yang menarik untuk kita bicarakan. Jadi mengapa interpretivisme? Karena kebudayaan dipahami sebagai sebuah teks. Kehidupan di dalam masyarakat itu adalah teks, seperti tulisan. Karena dia sebuah teks, maka dia perlu untuk diinterpretasikan. Kalau kita membaca sastra, itu kita melakukan proses interpretasi atas karya sastra. Apa yang dimaksud oleh penulis dengan kalimat ini? Kemudian kita melakukan interpretasi. Tingkah laku manusia, ucapan manusia, atau anggota di dalam anggota masyarakat, ya, tingkah lakunya, ucapan dia, lalu cara mereka berinteraksi dan seterusnya adalah teks yang kemudian perlu kita interpretasikan. Nah, jadi di dalam antropologi tadi saya katakan jadi tidak ada pernyataan yang benar dan lengkap tentang kebudayaan. Bahkan tidak mungkin ada pernyataan yang mendekati kebenaran. Jadi sebetulnya teori besar yang disebut sebagai metanarasi oleh Lyotard itu dia telah sirna sebetulnya. Nah, ini bagian-bagian akhir dari kuliah saya, saudara sekalian. Jadi lalu apa yang dikatakan oleh seorang
antropolog yang bernama James Clifford. Dia menulis ya, George Marcus dan James Clifford ini menulis satu buku judulnya Writing Culture. Ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita ingin mempelajari wacana di dalam antropologi, maka kita perlu menggunakan metode sastra. Itu yang pertama. Jadi kita perlu menggunakan metode sastra untuk mempelajari diskursus di dalam antropologi atau wacana dalam antropologi. Yang kedua, kalau kita ingin memahami proses penulisan etnografi, maka kita tidak boleh abai tentang fakta bahwa di situ ada relasi kuasa. Siapa berhak atas apa? Para etnograf tadi, orang-orang yang meneliti tentang kebudayaan tadi, dia mengklaim dirinya memiliki otoritas untuk dapat menjelaskan, memahami, dan menguraikan kebudayaan yang dia teliti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam masyarakat sendiri itu sebetulnya juga berlangsung relasi kekuasaan dalam hal siapa yang boleh mewakili suatu masyarakat ketika kita melakukan wawancara. Ketika wawancara kan antropolog itu melakukan pemilihan informan. Siapa yang kita pilih? Ada kecenderungan tadi di awal saya katakan bahwa para antropolog itu atau para etnografi dia memilih orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Kalau kita meneliti tentang sebuah desa, maka kita yang kita wawancara adalah lurah ya, atau ya kepala desa tadi, atau mungkin juga orang-orang lain yang dianggap mewakili masyarakat itu. Dan umumnya adalah laki-laki. Di situ kelihatan ada relasi kuasa, sehingga kemudian tidak mustahil bila kemudian terjadi bias di dalam pemahaman mereka tentang bias tentang cara pandang mereka terhadap kebudayaan milik mereka. Dan itu benar berdampak lebih lanjut pada bias dalam cara kita menjelaskan kondisi masyarakat kita. Baik, itu yang kedua. Terus kalian ada seorang lanjutan tadi, Clifford mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa etnografi itu representasi kebudayaan. Sekalipun seorang yang menulis etnografi itu adalah orang yang berasal dari kebudayaan yang ditulisnya. Saya itu menulis tentang kebudayaan Jawa. Saya berasal dari Jawa. Namun Clifford tidak percaya bahwa yang saya tulis itu merepresentasikan kebudayaan Jawa. Sehingga kita perlu melihat bahwa etnografi itu harusnya dipahami sebagai sebuah karya tulis. Dan seringkali itu ada gaya-gaya bahasa yang digunakan. Jadi dia menyebutnya sebagai alegori etnografis. Itu gaya bahasa majas, alegori dalam bahasa, dalam sastra. Nah, ada seorang lagi yang selanjutnya, ada seorang pakar namanya Mary Louise Pratt ya. Mary Louise Pratt. Ya, dia menyatakan bahwa dia ingin agar kemudian ada pertemuan antara pemahaman yang sifatnya objektif dengan yang subjektif. Nah, sehingga kata dia, antropolog itu perlu menelaah ulang karya mereka berdasarkan atas peristiwa historis yang melatar belakanginya dan berdasarkan atas gaya kesusastraan yang digunakan di dalam tulisan itu. Jadi Stephen Tyler ya, dia mengatakan bahwa pemikiran ilmiah itu telah mati ya tadi. Dia justru ingin mengatakan bahwa etnografi itu sifatnya fragmentaris, cuilan-cuilan aja, dia potongan-potongan aja ya, kemudian belakangan disebut dengan ini diberi nama dengan etnografi postmodern. Dia ingin adanya sebuah diskursus yaitu dialog teks etnografi. Selama ini kan etnografi itu monolog aja, dia orang menulis lalu kita membaca. Yang ada adalah kata dia etnografi yang akan menjadi postmodern. Dia mengatakan belum ada itu etnografi postmodern, baru akan menjadi postmodern. Itu kata Stephen Tyler. Norman Denzil mengatakan
ini soal moral. Kalau tadi kita bicara soal sastra, ini scientific hilang. Tadi ini sebetulnya soal sastra dan soal historis. Kenshin mengatakan ini soal moral, kata dia. Jadi dia perlu mengubah penelitian atau penulisannya yang menjadi sesuatu, menjadi teks yang lebih eksperimental dan lebih eksperiensial, berdasarkan pengalaman. Termasuk juga perlu ada autobiografi dan media pertunjukan tadi. Sehingga perlu di situ tulisan etnografi itu menampilkan lebih banyak perasaan dan aspek-aspek yang sifatnya fiksi. Ya. Dan dia harusnya lebih mengarah kepada pengalaman hidup, praktis dan beragam cara pandang. Itu kata Norman Kenshin. Saya kira itu kuliah saya hari ini, saudara sekalian. 1,5 jam atau 1 jam lebih sedikit kuliah kita, dan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kita akan ngobrol-ngobrol dan nanti kita akan mengakhiri kuliah kita setelah tanya jawab selesai. Baik, saya rasa itu saudara sekalian. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Oke, Dimas, silahkan. Ya, Pak. Mungkin kurang berkaitan dengan materi hari ini, tapi saya ingin bertanya mengenai berita yang baru-baru ini naik itu terkait Adidas Singapura yang mengklaim bahwa wayang itu milik Malaysia. Nah, kalau wayang sendiri itu kan sudah diakui oleh UNESCO itu milik Indonesia. Bagaimana tanggapan antropolog terhadap tersebut? Ya, sebenarnya bukan kalau kita berpikirnya bukan soal apa milik siapa, karena pada dasarnya dari kita tidak perlu sebenarnya kita mengklaim itu punya siapa sebetulnya. Wayang itu adalah pertunjukan yang berasal dari Cina sebetulnya. Kalau kita lihat di Vietnam juga ada pertunjukan wayang, ya, di Thailand juga ada itu. Nah, Malaysia itu lebih mungkin lagi ada di situ, karena Malaysia itu masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku yang itu membaur menjadi bangsa Melayu. Banyak orang Jawa di sana, banyak orang Melayu sendiri juga ada, orang Minang juga banyak, ya, orang-orang Aceh juga banyak di Malaysia itu. Dan mereka menyatakan dirinya sebagai bangsa Malaysia. Sehingga ya bisa saja kalau kemudian orang mengklaim ini punya saya, itu punya saya. Namun sebetulnya bukan kalau bagi saya pribadi tidak terlalu penting itu punya siapa. Ya, karena pada akhirnya juga setiap orang itu berhak memiliki sesuatu yang menurut dia dapat dia banggakan. Kita mengatakan kain batik misalnya, ya, kita mengatakan itu punya saya. Padahal itu kalau kita runut asal usulnya dari Cina sebetulnya, tradisi membatik itu. Tradisi kita itu belum lama. Wayang itu baru masuk ke Jawa juga belum terlalu lama sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan soal siapa milik siapa. Ya, jadi kalau bagi saya tidak perlu kita kemudian harus ikut dalam bukan perdebatan, polemik yang sebetulnya tidak terlalu penting itu. Siapapun boleh mengklaim sebuah produk kebudayaan, boleh. Coba kita akan mengklaim wayang itu, tapi faktanya masyarakat lain itu juga punya wayang itu. Naskahnya barangkali, ya, mungkin itu naskah punya kita, padahal juga belum tentu punya kita. Wayang itu kalau kita baca naskahnya itu bukan tulisan orang Jawa. Cerita wayang itu punyanya orang India. Bentuknya wayang, ya, tapi variannya macam-macam. Jadi kalau kita lihat wayang itu macam-macam variannya, ya. Bahkan orang Malaysia menyebut film itu wayang itu. Ayo kita melihat wayang itu artinya melihat melihat tadi bayang-bayang tadi kan, dari kata bayang-bayang. Jadi bukan soal, kalau bagi saya tidak terlalu penting lah siapa yang mengklaim, asal tidak merugikan apa-apa juga saya kira nggak masalah. Reog pun kalau mau diklaim oleh masyarakat lain juga nggak masalah, ya, kecuali kalau ini menyangkut soal hak cipta barangkali. Tapi ini kan bukan soal hak cipta. Keris juga, kalau saudara tahu, keris itu orang-orang Filipina juga pakai keris. Kalau kita tiba-tiba mengklaim itu punya saya, lalu orang Filipina nggak boleh pakai keris, mereka juga punya keris.
Orang Malaysia juga punya wayang, juga punya batik, juga punya keris, juga punya reok, juga orang Malaysia itu. Dan kalau kemudian kita mengklaim itu punya kita, apakah orang Malaysia juga tidak boleh memiliki atau tidak boleh mempraktikkan sesuatu yang menjadi milik kita? Apakah mereka harus membayar? Itu ya, gambarannya gitu ya, Dimas ya. Baik Bagi Pak, saya tidak, atas pemaparannya Pak. ya tidak penting kalau bagi saya. Baik, Justitia, silahkan. Justisia, silahkan. Ya, ya Pak, baik. Saya ingin menanyakan mengenai yang tadi Pak, yang orientalisme dan osidental menurut Edward Said tadi. Tadi kan Edward Said mengatakan bahwasanya pandangan mengenai Barat memandang Timur itu secara bias dan juga sebaliknya gitu. Nah, Ya. Kemudian apakah hal tersebut itu mempengaruhi pandangan antropolog juga Pak ya dalam melakukan penelitian kepada sebuah kebudayaan tertentu gitu, dan efeknya apakah menjadikan penelitian tersebut itu tidak bersifat objektif seperti itu Pak? Kalau kita menggunakan kacamata postmodernis, jelas itu ada pengaruhnya itu. Tadi dikatakan oleh Edward Said ya, bahwa antropolog itu dia bertanggung jawab itu di dalam proses menciptakan bias semacam itu. Ya namun apakah memang begitu, kita nggak tahu ya, itu kan teori, itu kan cara pandang, itu opini dia tentang antropolog. Tapi apakah secara faktual betul antropolog itu kemudian menggiring orang pada pemikiran tertentu tentang suatu masyarakat, kita nggak tahu. Itu adalah cara pandangnya Edward Said itu ya. Jadi kalau saya pribadi mengatakan ada peran juga antropolog di situ ya. Tapi apakah betul atau enggak, kita nggak tahu. Itu opini Edward Said, dan saya juga saya dalam beberapa hal setuju dengan yang dikatakan oleh Edward Said. Itu Yusitia ya. Oke Pak, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Ervin silahkan. Mau tanya nih kayaknya Ervin. Enggak jadi. Saya media lagi. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke. Itu ya gambarannya. Jadi memang nanti ada saatnya, saya rasa kayaknya menarik kalau kita kemudian kapan-kapan membicarakan bukunya Edward Said tentang orientalisme. Itu sangat bagus buku itu untuk kemudian untuk memberikan gambaran pada kita tentang bagaimana kemudian Barat itu memahami Timur. Namun juga jangan lupa Timur juga memahami Barat dengan cara bias juga. Saya nggak tahu, mungkin di antara kita hari ini masih ada pikiran-pikiran yang negatif tentang orang-orang Barat ya. Misalnya mereka murahan ya, dianggap murahan ya, gampang dicolak-colek gitu, gampang. Padahal ya menurut cerita banyak orang itu lebih gampang kencan dengan orang Indonesia ketimbang dengan orang Eropa. Itu contoh. Jadi bias ya. Jadi bias itu mempengaruhi sikap kita kepada kelompok lain. Hari ini pun juga orang Indonesia juga memandang bias kepada orang-orang keturunan Tionghoa. Dicurigai mereka dicurigai tidak loyal kepada NKRI ya, dicurigai sebagai membawa misi untuk mengkomuniskan orang Indonesia, kira-kira gitu ya, membawa misi untuk kemudian memurtadkan orang-orang Islam kayak gitu. Ada yang punya pikiran kayak gitu. Ini terjadi karena bias itu muncul karena pemahaman yang tidak utuh tentang sebuah objek. Kalau kita tidak memahami sebuah objek secara utuh, maka ya sikap bias itu potensinya muncul sangat besar. Untuk mengurangi itu maka tidak ada pilihan lain kecuali kita banyak membaca, banyak melihat, banyak mengamati, banyak menelaah. Dengan begitu nanti kita akan melihat ada begitu banyak cara pandang. Nah, yang menarik saudara sekalian, antropologi dan sosiologi itu punya karakter yang sebetulnya dapat menjauhkan kita dari sikap-sikap yang bias semacam itu. Mengapa? Karena antropologi itu punya banyak teori, sosiologi juga punya banyak teori. Nah, dengan teori yang beragam tadi, bisa saja sebuah objek itu dipahami dengan cara berbeda manakala kita menggunakan teori yang berbeda. Ada banyak sekali sudut pandang untuk menjelaskan sebuah persoalan. Itu. Sehingga itu keuntungan kita belajar sosiologi dan antropologi. Mereka yang belajar hukum barangkali tidak. Mereka taunya ya ini benar, salah, ada pasalnya, lalu kalau diatur atau tidak diatur, yang diatur berarti nggak boleh, yang tidak diatur berarti boleh, misalnya gitu ya. Tapi kalau sosiologi dan antropologi tidak bicara soal yang mutlak tidak. Kalau mau yang mutlak bukan di sini tempatnya, kira-kira gitu ya. Karena tentu saja satu pemahaman itu
ada masanya dia berkembang dengan pesat dan dianut oleh sekian banyak pemikir atau antropolog atau sosiolog, namun ada saatnya ketika cara pandang itu kemudian ditinggalkan oleh orang lain. Itu poin dari kuliah kita pada pagi hari ini, dan kita akan bicara lebih lanjut lagi minggu depan. Ada beberapa, saya akan menjabarkan tentang antropologi kritis minggu depan ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan tidak ada kendala untuk bertemu minggu depan. Ya, saya kira itu saya akhiri kuliah saya pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mari semuanya. Terima kasih. Mari Pak. Jangan lupa presensi ya. Jangan lupa. Baik Pak. Ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Saya akhiri. Mari semuanya. Mari Pak.